Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Cerita Singkat. Setelah aksi penyelamatan yang menggemparkan di episode 5, nama Robin Hood dan pasukan kini menjadi pembicaraan di seluruh Nottingham. Di video kali ini akan kita ulas bagaimana nasib kelompok Robin Hood selanjutnya. Sebelum kita mulai, yuk di-subscribe dulu channel ini ya. Cerita kita dimulai di aula utama Kastil Nottingham. Suasananya tegang. Sheriff berdiri di hadapan para ketua desa Saxon yang ia kumpulkan. Di tangannya, ia memegang anak panah yang telah melukai putrinya, Priscilla. "Darah putriku ada di panah ini," katanya dengan suara dingin. Sheriff meluapkan amarahnya. Kotanya diserang, 9 prajuritnya tewas, dan 3 tahanan berhasil kabur. Dia menuduh desa-desa Saxon telah menyembunyikan Robin Hood. Para ketua desa menyangkal, mengatakan bahwa tidak ada desa Saxon yang berani menentangnya. Tapi Sheriff tidak percaya. Dia memberikan ultimatum yang mengerikan. "Bawa Robin Hood padaku, atau kalian akan berbagi nasib yang sama dengannya." Ancaman ini menyiratkan bahwa jika Raja Henry mendengar ada pemberontakan, seluruh desa mereka akan dibakar habis. Setelah pertemuan itu, Bishop mendekati Sheriff. Dia meragukan apakah Raja Henry benar-benar sekejam yang digambarkan Sheriff. Sheriff, dengan tatapan tajam, mengingatkan bahwa dia hanya pernah memberkati pertempuran, bukan ikut bertarung. Dia tahu betul kengerian perang yang bisa dibawa oleh raja. Sementara itu, di kamar pribadinya, Priscilla sedang bersiap untuk sebuah acara. Ayahnya, sang sheriff, memujinya karena terlihat begitu cantik, seolah tidak pernah nyaris mati. Dia meyakinkan ayahnya bahwa dia cukup kuat untuk menghadiri pesta malam itu. Di sisi lain, rombongan Ratu Eleanor sedang dalam perjalanan menuju Nottingham. Di dalam kereta, Ratu dan Earl Marshal membahas situasi. Marshal menggambarkan Nottingham sebagai tempat yang penuh ambisi dan konflik dengan para baron yang licik. Marshal menceritakan betapa hebatnya tembakan panah Robin Hood dari jarak 100 langkah di atas gedung yang terbakar. Ratu Eleanor dengan senyum misterius, menyebut Robin Hood seperti tokoh dari roman para penyair. Dia mulai curiga, bagaimana mungkin sekelompok kecil buronan bisa lolos dari cengkeraman sheriff. Dia bertekad untuk bertemu langsung dengan Robin Hood untuk melihat sendiri pria macam apa dia. Ratu akhirnya tiba di Nottingham, disambut langsung oleh sheriff. Di tempat lain, Marian telah berhasil tiba di Nottingham dan langsung menuju ke rumahnya. Dia menyelinap, hanya bertemu dengan seorang pelayan. Dia berpesan untuk tidak memberitahu siapapun, lalu pergi untuk sebuah pertemuan rahasia. Akhirnya, Marian bertemu kembali dengan Rob. Marian menjelaskan bahwa dia bisa menghubungi paman Rob, Egbert, melalui bantuan Will. Marian lalu menyampaikan tujuan utamanya. Ratu Eleanor ingin bertemu dengan Robin Hood. Ini adalah kesempatan emas. Marian percaya jika Rob bisa mengatur pertemuan ini, Ratu akan memberinya pengampunan. "Ini bukan lagi soal kita bisa kabur bersama," kata Marian. "Ini adalah cara agar Rob bisa bebas." Rob awalnya ragu, tapi Marian meyakinkannya. "Lakukan ini untukku," pintanya. Dengan berat hati, Rob akhirnya setuju. Dia kemudian bertanya, "Bisakah kau menemukan Robin Hood?" Marian nampaknya belum tahu siapa sebenarnya Robin Hood. Rob menyanggupi permintaan Marian. Pertemuan akan diadakan di padang rumput Oxley. Setelah memastikan semuanya, Marian berjanji akan memberikan kabar di sebuah kedai minum. Robin Hood. So quickly, the meeting will be at Oxley there. Malam itu, sebuah perjamuan besar diadakan di kastil untuk menyambut Ratu Eleanor. Suasana penuh dengan kemunafikan dan intrik.
Ratu Eleanor dengan gaya khasnya yang sinis menyindir Sheriff tentang kemegahan kastilnya yang dibangun dari pundi-pundi kerajaan. Di balkon, para baron, Leicester, Warwick, dan Baroness Madeline berbisik-bisik mencoba menebak agenda tersembunyi sang ratu. Mereka curiga kedatangan ratu yang tiba-tiba ini bukan tanpa alasan, apalagi terjadi setelah aksi nekat Robin Hood. Di sudut lain, Earl of Huntingdon, ayah Marian, sudah mabuk berat. Sheriff menegurnya, memerintahkannya untuk menjaga sikap di hadapan ratu. Tapi Huntingdon yang masih berduka hanya ingin memburu Rob Locksley. Marian yang baru kembali dari pertemuannya dengan Rob berpapasan dengan Selene, kepala dayang-dayang. Selene menyindirnya karena menghilang. Dengan percaya diri, Marian menjawab bahwa dia sedang menjalankan tugas dari ratu. Sebuah tugas yang dipercayakan padanya, bukan pada Selene. Tepat saat itu, Priscilla datang dan mencuri Marian untuk berdansa, menyelamatkannya dari Selene yang kesal. Tidak lama kemudian, Earl Marshall menghampiri mereka. Mencoba menggoda Priscilla, Marian hanya tersenyum. In the palace. Yes, sadly, hardly enough to claim. But you know, I've heard the old Marshal can be a bit aggressive. Kembali ke hutan Sherwood, di markas baru mereka di dalam gua, kelompok Robin Hood sedang bergotong royong. Rosemary, nama asli Ralph, memberikan hadiah kepada Rob, sebuah pelindung lengan dari kulit yang ia buat sendiri. Rosemary mengucapkan terima kasih karena Rob telah menyelamatkan nyawanya dan saudara-saudaranya, lalu ngecup pipi Rob. Di perjamuan, Ratu Eleanor akhirnya memulai permainan catur politiknya. Dia mengklaim bahwa Robin Hood bukan hanya pencuri biasa, tapi seorang pemberontak yang sedang membangun aliansi dengan para panglima perang Wales. Ini adalah tuduhan serius yang sengaja ia besar-besarkan. Para baron terkejut. Leicester, yang berdagang dengan Wales, menyangkal pernah mendengar hal itu. Sheriff juga menegaskan bahwa ini hanyalah masalah lokal. Tapi Huntingdon tidak setuju. Dia marah dan meninggalkan ruangan. Tapi Ratu terus menekan. Namun, dia berhasil lolos dari kalian selama berbulan-bulan, katanya, menyiratkan ada pengkhianat di antara mereka. Ratu kemudian mengeluarkan sebuah dokumen, sebuah surat perintah. Surat itu menyatakan bahwa Nottingham berada dalam ancaman pemberontakan dan meminta Raja Henry untuk datang ke Inggris dengan pasukannya. Ratu meminta semua baron yang hadir untuk menandatangani surat itu sebagai bukti kesetiaan mereka. Ini adalah jebakan. Menandatangani berarti mengakui kegagalan mereka dan mengundang campur tangan raja. Tidak menandatangani berarti dicap sebagai pembangkang. To King Henry, informing him that his presence and his... I bid everyone a pleasant evening. Besok paginya, Marian menemui Ratu. Dia melaporkan hasil pertemuannya dengan Rob, dan pertemuan sudah diatur. Di kesempatan itu, dia juga meminta pengampunan untuk Rob, sebagai imbalan atas bantuannya mengatur pertemuan itu. Ratu akhirnya setuju. Your Majesty, A bold request for a chambermaid. I thought you were... It's me beside Robin Hood. You may leave. Siang itu, di hadapan Ratu, para baron dipaksa memilih. Satu persatu, dengan berat hati, mereka menandatangani surat itu. Namun, ketika tiba giliran Sheriff, dia menolak. "Aku tidak bisa menandatangani," katanya tegas. Dia berargumen bahwa surat itu didasarkan pada kebohongan dan hanya akan membawa perang dan kehancuran. Ratu memujinya sebagai bentuk kesetiaan yang akan diingat, namun tatapannya menyiratkan ancaman. He will know who his true allies are. Malam itu, Rob menyelinap ke kedai tempat Marian menginap. Dia masuk melalui jendela, mengejutkan Marian.
Robb membawa kabar. Robin Hood setuju untuk bertemu dengan Ratu besok malam di padang rumput Oxley. Marian sangat lega. Dia meyakinkan Robb bahwa Ratu akan memberinya pengampunan. Setelah ini, kau akan bebas, bisiknya. Malam itu, mereka akhirnya bersama. You love me. More than you can know. I already Oxley Meadows, as you said. Setelah malam yang penuh gairah, Marian meminta Robb berjanji untuk pergi meninggalkan Nottingham setelah mendapat pengampunan. Ini satu-satunya cara agar kau selamat, katanya. Mereka berjanji akan bertemu lagi di reruntuhan tua setelah surat pengampunan ditandatangani. You have it. Promise me you won't look back. Di kastil, Sheriff menjelaskan kepada Priscilla mengapa dia menolak menandatangani surat ratu. Dia tidak ingin perang datang ke Nottingham. Dia bersumpah akan melindungi Priscilla dari kengerian itu, bahkan jika harus melawan ratu sekalipun. You know of the world, it's dress and act and speak. Tiba-tiba, seorang informan datang menemui Sheriff. Dia membawa sebuah anak panah dan sebuah rahasia besar. Dia menunjukkan ukiran khas pada bulu panah itu. Hanya satu orang yang pernah membuat panah seperti ini, kata informan itu. Hugh dari Locksley. Dan dia pasti mengajarkan hal yang sama pada putranya. Sheriff shock berat. Robert dari Locksley adalah Robin Hood. Identitas sang buronan akhirnya terungkap. Malam harinya, di padang rumput Oxley, pertemuan epik itu terjadi. Robin Hood sendirian muncul dari kegelapan mendekati rombongan ratu. Robin Hood, I presume. Dengan penuh pesona, ratu menyambutnya. Dia langsung pada intinya. Dia ingin Robin Hood meningkatkan pemberontakannya, membakar lebih banyak, merampok lebih banyak, untuk menciptakan krisis yang cukup besar agar Raja Henry terpaksa kembali ke Inggris. Semua orang adalah pion, kata ratu. Triknya adalah tahu kapan harus memainkan peran dan kapan harus menghancurkan papan permainannya. Ratu mengungkapkan rencananya. Jika raja datang ke Inggris karena kekacauan yang dibuat Robb, ada kemungkinan dia tidak akan pernah kembali ke Prancis. Robin Hood bertanya apa imbalan untuknya. Dia tidak meminta emas atau tanah. Dia hanya meminta satu hal, bebaskan Marian dari Huntington dari istana. Ratu terkejut, lalu tersenyum. Dia akhirnya sadar bahwa Robin Hood adalah Robert dari Locksley, pria yang dicintai Marian. Ratu setuju. Kau akan mendapatkan pengampunanmu, dan Marian akan mendapatkan kebebasannya, setelah kau menyelesaikan tugas dariku. Namun, sebelum pergi, Ratu meninggalkan pertanyaan. Tapi, apakah Marian masih akan menginginkannya saat dia tahu siapa Robb sebenarnya? Divided by it happen. Tragedies don't have to end the way. Few are willing to pay. Sheriff yang telah mengetahui identitas asli Robin Hood menemui Ratu Eleanor. Dia mengungkapkan identitas asli Robin Hood yang sebenarnya sudah diketahui juga oleh Ratu. Sheriff membakar surat yang sudah ditandatangani para baron dan berjanji akan menghabisi Robb. Kini dia punya target yang jelas. War in Nottingham to serve the crown. Episode ditutup dengan adegan malam hari, Huntington menemui Marian. Dia menyalahkan Marian atas semua yang telah terjadi. That place is no home to me. And the sister of a boy whose grave you haven't had the Di sini Marian baru tahu bahwa Robb lah yang telah membunuh adiknya. into our lives. But Gokil guys, episode yang penuh intrik dan kejutan. Ratu Eleanor ternyata punya rencana yang jauh lebih besar. Dan apa yang Marian akan lakukan setelah mengetahui peran Robb dalam kematian saudaranya? Semua akan kita bahas di episode selanjutnya.
Oke, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.